mereka-mereka yang kerja di perusahaan-perusahaan ataupun instansi-instansi, mana lebih rumit di perusahaan itu, di instansi itu, jujur apa dusta? Live dia. Karena kota malam aja sampai jujur. Download play. Lihat apa jawaban mereka. Dan salah seorang di antara mereka yang jujur datang kepada kita dan menangis, menceritakan nasibnya untuk mempertahankan sifat jujurnya. Diancam, bahkan diancam sampai ingin dibunuh oleh orang yang mengancamnya. Dan dia tetap berusaha untuk jujur di tengah ancaman-ancaman itu. Subhanallah, orang yang jujur dianggap batu sandungan manusia-manusia di zaman sekarang. Saking banyaknya dusta. Dan inilah kerjaannya iblis laknatullahi alaihi. Merubah-rubah situasi dan keadaan, merubah-rubah pola hidup manusia yang harusnya begini secara syariat, ditukar oleh iblis seperti ini. Termasuk juga dalam beragama, yang harusnya begini ditukar seperti ini. Dan itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, perkataan sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah?" Bagaimana dengan kalian wahai umat Islam kalau suatu saat fitnah terhadap agama ini telah menyeluruh di tengah kalian? Kesalahan beragama, ketidaktepatan, tidak benar beragama menyeluruh di tengah kalian. Yahrumu fihil kabir. Di tengah agama yang salah dan keliru itu, orang tua pun wafat, renta dan wafat. Wa yarbu fiha as-saghir. Di tengah fitnah yang menyebar itu, anak-anak kecil tumbuh besar. Dia sudah mengenal agama yang salah dan keliru dari kecil. Wa yattakhiduhan nasu sunnatan. Kesalahan dalam beragama, kekeliruan dalam beragama, kesalahan dalam memahami itu yang dianggap manusia sebagai sunnah di dalam agama Allah tabaraka wa taala. Wa idza ghuyirat, dan apabila ada orang yang berusaha merubahnya, qila ghuyyiratis sunnah, mereka berkata sunnah dirubah-rubah orang. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Memang secara sanad mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud, tapi secara hukum lahu hukum rafa, hukumnya marfu' sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Abdullah bin Mas'ud bicara tentang masalah gaib. Dan seorang sahabat tidak pernah berdusta, dan tidak mungkin bagi seorang sahabat bicara masalah gaib kalau tidak mendengarnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini mauquf dengan hukum marfu', walaupun sanadnya hanya kepada Abdullah bin Mas'ud, akan tetapi hukumnya kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena seorang Abdullah bin Mas'ud tidak akan berbicara masalah gaib kecuali dengan wahyu. Maka artinya Rasul mengatakan akan terjadi nanti kesalahan memahami agama, kekeliruan memahami agama, dan itu menyebar di tengah kalian. Yang kecil tumbuh kembang di tengah kesalahan itu, yang tua renta dan meninggal di tengah kesalahan itu. Ketika dicoba untuk dirubah kepada yang sebenarnya, orang mengatakan sunnah dirubah-rubah orang. Ini menunjukkan apa ya tadi? Adanya keterbalikan pemahaman. Coba lihat betapa banyaknya sekarang ini orang yang mengajak manusia kepada tauhid, akidah tauhid, agama seluruh para nabi, inti dakwah seluruh para nabi, kemudian dituding sebagai pemecah belah umat. Yang kita tahu akidah para nabi dan para rasul adalah mentauhidkan Allah, menjauhi syirik.
dan hanif yang ada dalam agama Allah. Fahakim wajhaka lid-dini hanifa. Hanif maknanya condong kepada tauhid, jauh daripada syirik. Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikuti milahnya Ibrahim, hanif. Apa itu hanif? Condong kepada tauhid, jauh daripada syirik. Walaupun secara arti sering diterjemahkan hanif itu adalah lurus. Tapi makna hanif yang sebenarnya condong kepada sesuatu, menjauh dari sesuatu. Ini makna yang sebenarnya, ini makna hanif. Dan maknanya kata para ulama, condong kepada tauhid, menjauh dari syirik. Dan apabila kita baca ayat-ayat Allah tentang dakwah Nabi Nuh, kita menemukan Nabi Nuh berdakwah kepada tauhid. Kita baca dalam Al-Quran, dakwah Nabi Hud berdakwah kepada tauhid, Nabi Syuaib, Nabi Salih, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita tercinta, apalagi Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 9 tahun di kota Mekah, dakwahnya tauhid, 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 tauhid. Tinggalkan syirik, tauhid, tinggalkan syirik, tauhid. Tahun ke-9 baru turun perintah salat. Ketika turun perintah salat bukan berarti berhenti berdakwah kepada tauhid. Lanjutkan dakwah kepada tauhid. Di kota Madinah bukan berarti berhenti dakwah kepada tauhid, terus menyampaikan tauhid. Namun di kota Madinah baru turun zakat, turun jihad, turun Jumat, turun yang lainnya. Bahkan haramnya khamar turunnya di kota Madinah. Hampir semua kewajiban-kewajiban syariat turunnya di kota Madinah. Kota Mekah lebih kepada dakwah tauhid. Dan dakwah di kota Mekah jauh lebih lama daripada dakwah di kota Madinah. Namun ketika kita dakwahkan tauhid, sebagaimana yang kita pelajari dari ayat Al-Quran, sebagaimana yang kita pelajari dari hadis-hadis Nabi SAW, apa kata manusia? Kepada saya, kepada Anda, subhanallah, mereka kirim SMS. Zaman SMS masih waktu itu, belum ada zaman kita sekarang, zaman Android. Saya tidak ragu lagi, apa yang Anda dakwahkan itu Anda pelajari dari Yahudi. Subhanallah. Rasanya dalam hidup Anda belum pernah bertemu satu orang Yahudi, apalagi belajar dengan orang Yahudi. Subhanallah, kita mempelajari dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dari dakwah para ulama yang jelas-jelas mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Subhanallah, lihat apa penilaian sebagian kaum muslimin. Agama Anda ini, pemahaman Anda yang Anda ajarkan ini, saya tidak ragu lagi Anda pelajari dari orang Yahudi. Yahudi kayak mengajarkan tauhid. Yahudi gudangnya syirik. Dan yang lainnya. Ini yang tadi kita katakan, apabila suatu kesalahan memahami telah beredar, kemudian adanya orang-orang yang mengajak kepada pemahaman yang benar, justru orang yang mengajak kepada yang kebenaran itu dianggap merubah-rubah agama. Kenapa? Terbalik sudah. Dan inilah bahayanya pemahaman yang terbalik dalam agama. Dan kalau ingin pemahaman kita tidak terbalik, ikuti Al-Quran, ikuti sunnah, sebenar-benar mengikuti sebagaimana yang kita sampaikan di muqaddimah awal. Benar-benar menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah, patuh dan taat kepada Rasul, mempelajarinya dari sunnah Rasul, mengimaninya seperti itu, mengamalkannya seperti itu, tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Akhirnya pemahaman tentang agama lurus, tidak terbalik. Gak salah memahami, sehingga yang benar tidak kita anggap salah, yang salah tidak kita anggap benar. Yang seharusnya kita pahami seperti ini, berubah seperti ini. Coba anak tanya kepada antum sekarang. Anak ingin bertanya kepada antum sekarang. Di tengah masyarakat kita sekarang ini, sebaiknya kaum wanita cepat-cepat menikah atau mundur-undur nikah? Kerja dulu baru nikah atau cepat segera menikah walau belum bekerja? Apa yang ada di tengah masyarakat kita sekarang?
Mempercepat menikah atau mengundur-ngundur nikah? Siapa yang nyuruh? Mak bapaknya lah. Rasul menyuruh segera menikah malah. Mak Oh, itu bapaknya. kepercayaan. Tapi subhanallah, sampai pemahaman kepada anak-anak kita, sampai pemahaman kepada orang. Betul, Ustaz. Pakai wifi pun tak mau ya. Nah, itu habis ini ngerekam ini gede, 15 menit aja mau 2:30 habis kamu enggak lebih ke pendek-pendek. Tua sekarang, anak masih kecil belum. Tapi kalau dinikahkan perantakan nomor yang mereka sebut dengan pernikahan dini berbahaya. Syafi'i, kata Imam Syafi'i, aku pernah bertemu dengan seorang nenek usianya 21 tahun. Saking mudanya yang nikah nenek. Di usia 21 tahun dia sudah punya apa? Cucu. Cucu. Nah, kalau ustaz-ustaz kayak Melayu itu kan Kalau kita kembali ke zaman nenek kita, kita di Indonesia atau mungkin orang tua kita, rata-rata anak gadis nikah usia 17 tahun, 19 tahun. Nah, kita nggak kuring di Betul nggak, Pak? Salah seorang orang tua kita ada di sini. Udah lumrah lah biasa. Itu usia pernikahan gadis sampai zaman nenek kita loh. Kalau tidak orang tua kita. Itu kalau sudah usia 21 tahun, 22 tahun belum menikah, terlambat bagi mereka. Gak ada masalah, nenek kita aman-aman aja. Sekarang anak gadis usia nikah 21 tahun mau nikah, kata orang sekitarnya, terlalu Iya. cepat menikah. Subhanallah, yang terlambat di zaman nenek kita dianggap cepat di zaman sekarang. Iyalah orang dulu. Siapa yang nyuruh wanita lambat-lambat nikah? Sele-sele aja kandungannya anaknya 10 12. Pemahaman yang terbalik. Sekarang lahirin 4 kali aja lah sudah berbahaya. Dan sesuai juga dengan bahasan pernikahan, di dalam agama kita yang benar adalah orang tua yang mencarikan lelaki yang cocok untuk putrinya dan kemudian menawarkan putrinya, wahai putriku, ayah dan ibu mengusulkan jodohmu adalah fulan, anaknya ini, orangnya begini, ayahnya ini. Kalau kamu kenal, kalau engkau setuju, sebut setuju. Kalau enggak, ayah carikan yang lain. Ini yang benar dalam agama kita. Zaman sekarang bagaimana? Enggak begitu. Dan kalau ada orang tua yang berusaha mengamalkan itu dalam kehidupannya, anaknya bilang, ayah, saya tak sama dengan Siti Nurbaya. Siapa yang merubah pemahaman itu? Percaya tapi pasti orang tua di zaman kita sekarang ini, yang orang tua seusia saya dan yang lainnya, yang tidak kembali kepada agama Allah, tak akan pernah berpikir mencarikan seorang lelaki untuk jodoh putrinya. Apa yang dia lakukan? Menunggu. Menunggu apa? Menunggu putrinya nyari jodoh. Yang benar dalam agama kita bukan wanita yang cari jodoh. Lalu berkata kepada putrinya, nak, mana dia? Perkenalkan kepada ayah. Mana calonmu? Subhanallah. Ini terbalik sudah, saudara. Yang benar dalam agama tidak. Tidak seperti itu. Yang benar dalam agama kata Nabi SAW, wal bikru tusta'dzanu. Anak gadis harus wajib dimintai izin. Apa maksud dimintai izin? Ayah dan ibunya yang mencari calon yang cocok untuknya, setelah bertemu minta izin kepada putrinya untuk menikahkan dia dengan calon yang telah dianggap cocok oleh ayah ibunya untuk putrinya.
Wanita gadis dimintai izin. Sekarang apa? Wanita gadis cari jodoh minta izin menikah ke ayah ibunya. Terbalik nggak? Terbalik sudah. Dan ketika terbalik antara apa yang ada dalam agama dengan apa yang terjadi dalam kehidupan, pasti yang salah bukan agama. Itu pasti. Pasti yang salah yang bertabrakan dan terbalik dari agama Allah. Maka lihat saja sekarang apa yang terjadi. Fitnah-fitnah yang terjadi, mudarat-mudarat yang terjadi, petaka-petaka yang terjadi karena keterbalikan itu. Sampai kami para ustadz bingung menjawab, Ustadz, semuanya disebabkan petaka-petaka, disebabkan wanita berjalan ke sana kemari bersama pria yang dianggap calon suaminya. Padahal lelaki durjana nanti calon yang dicari oleh putrinya. Terbalik sudah, di orang tua yang dimintai restu. Yang benar orang tua minta restu kepada anak. Seperti itu contohnya. Perlahan tapi pasti seperti yang saya katakan terjadi perubahan dalam agama kita. Maaf, terjadi perubahan masyarakat dari agama yang sebenarnya. Dan itu kerjaan iblis laknatullahi alaih. Buat bahan pula semua orang jahil. Maka kalau ingin kita memiliki cara pandang yang benar, tidak ada cara lain kecuali kembalikan cara sudut pandang kita kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena memang Al-Quran Allah turunkan untuk menata, menuntun pemahaman dan amalan. Dan kita diberikan oleh Allah tuntunan dan bimbingan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah yang lengkap. Apapun yang bertabrakan dengannya salah. Tuntunan itu sudah lengkap. Nabi mengatakan tidak ada lagi kebaikan yang belum saya ajarkan, dan tidak ada lagi keburukan yang belum saya larang. Semua sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Seorang profesor terkenal dari sebuah universitas terkenal di dunia membuat sebuah kajian ilmiah, kata dia, yang di dalamnya dia mengatakan, menarik kesimpulan ilmiah bahwa kencing berdiri lebih baik untuk kesehatan dibanding kencing duduk. Saya katakan salah profesor itu. Saya berani menyalahkan profesor itu, walau saya tidak bisa menunjukkan secara ilmiah bagaimana bisa salah. Namun yang saya tahu, Rasul kita kencingnya duduk. Kalau ataupun ada berdiri sekali-sekali. Namun mayoritas cara kaifiat Rasulullah SAW buang air kecil adalah duduk. Sampai-sampai Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah SAW kencing berdiri, dan mengatakan, barang siapa yang mengatakan kepada kalian Rasulullah SAW kencingnya berdiri, sungguh dia telah berdusta. Saking tidak pernah Aisyah melihat Rasul kita pernah kencing dalam keadaan berdiri. Ada apa dengan profesor ini? Dia membuat sebuah karya ilmiah di sebuah universitas terkenal dan dilegalkan dan direstui. Dia mengatakan bahwa secara kesehatan buang air kecil dalam keadaan berdiri lebih sehat dibanding buang air kecil dalam keadaan duduk. Bertabrakan dengan Rasul kita tercinta. Saya katakan Anda salah, wahai profesor. Kenapa? Kita punya panduan. Kita punya panduan dalam agama kita. Di dalam Al-Quran dan Sunnah sudah dibahas. Ternyata duduk lebih afdol daripada berdiri. Walau berdiri itu tidak haram, namun Rasulullah lebih banyak mengamalkannya duduk. Dan pasti Rasul lebih benar daripada profesor itu. Kalau kita benarkan profesor, siapa yang kita salahkan? Rasul. Kata para profesor di sana itu, anak kecil di dalam rahim itu kalau didengarkan musik-musik, oh itu cerdas dia ketika besar. Saya katakan salah Anda. Justru diperdengarkan Al-Quran membuat dia cerdas.
Kalau musik membuat dia amburadul nanti hidupnya. Kakinya capek dia. Kenapa? Kita berani berkata begitu. Kita punya panduan yang jelas bahwa musik itu suara syaitan. Bagaimana mungkin anak diperkenalkan suara syaitan menjadi orang cerdas? Cerdas di dalam sifat-sifat syaitan kali. Jadi kita punya agama, Al-Quran dan hadis yang dengannya panduan nyata dan jelas. Barang siapa yang kembali kepada panduan itu, dia punya cara berpandang yang nyata dan jelas. Yang bertabrakan dengannya terbalik. Nah, di sini kewajiban seperti yang saya katakan tadi di awal, kewajiban kita menimba ilmu apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis. Setelah mendapatkan ilmunya, mengamalkan seperti itu. Dengan cara seperti itu, kita patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita terhindar dari bisikan-bisikan iblis dan bala tentaranya, baik dari kalangan jin dan manusia yang mengajak orang kepada sesuatu yang bertabrakan dengan agama Allah. Ketika saya meruqyah pasien sakit kesurupan dan jin yang ada di dalam tubuhnya berbicara, jin itu berkata, kami bangsa jin memang diciptakan Allah untuk menggoda kalian manusia. Saya katakan salah itu. Tidak benar pemahaman kamu. Saya dan kamu sama-sama diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk menggoda siapa-siapa. Ternyata di kalangan jin itu sendiri beredar pemahaman batil bahwa kita diciptakan memang untuk menggoda manusia. Siapa yang merubah pemahaman jin itu kalau bukan setan-setan jin itu juga? Setan jin. Jin terbagi dua kan, ada setannya, ada yang tidak setannya. Jin ada yang muslim, jin ada yang masuk surga, jin ada yang dai, berdakwah di jalan Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf. Jin ada yang patuh dan taat kepada Allah, dan ada juga yang kafirnya dan ingkarnya. Yang kafir dari kalangan jin disebut syaitan, yang ingkar dan kafir dari kalangan manusia disebut syaitan. Syaitan jin dan syaitan manusia. Dan subhanallah, ketika Allah mudahkan, ketika itu kita meruqyah, jin itu ngomong, memang kami diciptakan untuk menggoda kalian. Saya katakan salah. Kamu salah. Kamu tidak diciptakan untuk menggoda kami manusia. Kamu diciptakan untuk menghambakan dirimu kepada Allah, pemilik agama yang hak, yang pemilik dunia, pemilik pencipta dunia dan saya pencipta kamu dan pencipta diriku. Kita sama diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah, bukan untuk menggoda siapa-siapa. Di situ saya mulai mengambil kesimpulan bahwa di tengah jin ada pemahaman jin ini, kita bangsa jin, ada dai-dai, setan-setan jin mendakwahkan kita bangsa jin ini memang diciptakan untuk menggoda manusia. Galak-galak berjuang. Berangkat dari pengalaman ada jin yang ngomong seperti itu. Kami diciptakan memang untuk menggoda kalian. Saya katakan enggak benar itu, batil. Pemahaman dan keyakinan kamu itu batil. Kamu diciptakan bukan untuk menggoda manusia. Saya dan kamu, manusia dan kamu bangsa jin, sama-sama diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dengan kembali kepada Al-Quran, dengan kembali kepada sunnah, kita memiliki cara berpandang yang benar, cara berpandang yang lurus, cara berpandang yang tidak keliru. Kenapa? Mengikuti tuntunan dari Al-Quran, mengikuti tuntunan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah di sini nikmatnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Semoga Allah berikan kepada kita semangat, termasuk kepada yang berbicara, termasuk kepada kita semua yang hadir dan menyimak kajian ini dimanapun Anda berada. Mari semangat kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah dengan sebenar-benar. Semangat kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Tidak hanya dalam kata-kata ingin kembali kepada Al-Quran dan sunnah, namun dalam amalan tidak seperti itu. Supaya apa? Supaya jauh kita dari bujuk rayu iblis yang menggoda kita, berusaha membuat kita keluar